hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Setelah sang menantu menunjukkan rasa hormatnya yang tinggi kepada ibu mertua, setelah menantu menunjukkan rasa kasih sayangnya, rasa baktinya yang tinggi, membuat sang mertua berubah. Menantu yang selama ini dia benci, dia ceritakan kejelekannya kepada orang lain, ternyata baik, sopan, dan sangat hormat. Dan ini sekaligus membuat sang mertua berubah 100 derajat. Dia sangat sayang kepada menantunya. Dia sangat menghormati tamunya, menghormati menantunya, dan dia selalu memberikan hadiah kepada menantunya setiap ada momen-momen tertentu. Karena sang mertua berubah menjadi baik kepada menantunya, dan itu juga membuat sang menantu berubah pikiran. Dia buru-buru pergi ke rumah paman. Paman, ada apa lagi? Paman, adakah penawar racun yang telah saya berikan kepada ibu mertua? Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Judul khutbah yang akan khatib sampaikan kali ini adalah menjadi seorang muslim yang bijak. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam konteks menjadi seorang muslim yang bijak, ada dua kisah inspiratif yang layak untuk kita renungkan. Pertama, suatu ketika ada seorang ibu mertua yang begitu benci kepada menantunya. Apa saja yang dilakukan oleh menantunya selalu salah. Tidak ada yang benar. Yang ada benci dan benci. Yang lebih menyakitkan adalah ketika seorang tamu datang ke rumah, ibu mertua menceritakan kejelekan menantunya kepada tamunya. Hal ini menyebabkan sang menantu sakit hati, depresi, tidak nyaman. Akhirnya muncul niat jahat dari menantu ini kepada mertuanya. Dia akan melakukan sesuatu yang menyebabkan mertuanya tersingkir dari rumah. Dia pun pergi ke rumah pamannya untuk mengadu persoalan yang dia hadapi.
Setelah dia menyampaikan keluh kesahnya kepada pamannya dan meminta supaya pamannya memberikan serbuk racun, akhirnya sang paman pun memberikan serbuk racun yang diminta oleh menantunya, oleh keponakannya. Setelah serbuk racun diberikan kepada keponakannya, sang paman berkata, "Wahai keponakanku, sebelum engkau memberikan racun ini, ada beberapa hal yang harus kau perhatikan. Pertama, engkau harus memberikan racun ini secara perlahan, sedikit demi sedikit, agar supaya jika ibu mertuamu mati mendadak, maka engkau tidak dicurigai." Yang kedua, ketika engkau memberikan racun ini, engkau harus menunjukkan perubahan yang terjadi pada dirimu. Kau tunjukkan kepada ibu mertuamu rasa hormat yang tinggi. Kau tunjukkan kepada ibu mertuamu kasih sayang seperti mana engkau menyayangi ibu kandungmu sendiri. Kau tunjukkan baktimu yang tinggi kepada ibu mertuamu. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Setelah sang menantu menunjukkan rasa hormatnya yang tinggi kepada ibu mertua, setelah menantu menunjukkan rasa kasih sayangnya, rasa baktinya yang tinggi, membuat sang mertua berubah. Menantu yang selama ini dia benci, dia ceritakan kejelekannya kepada orang lain, ternyata baik, sopan, dan sangat hormat. Dan ini sekaligus membuat sang mertua berubah 100 derajat. Dia sangat sayang kepada menantunya. Dia sangat menghormati tamunya, menghormati menantunya, dan dia selalu memberikan hadiah kepada menantunya setiap ada momen-momen tertentu. Karena sang mertua berubah menjadi baik kepada menantunya, dan itu juga membuat sang menantu berubah pikiran. Dia buru-buru pergi ke rumah paman. "Paman, ada apa lagi? Paman, adakah penawar racun yang telah saya berikan kepada ibu mertua?" Kata sang paman, "Emang kenapa?" "Paman, ternyata ibu mertua saya sangat baik. Dia sangat sayang kepada saya. Dia selalu memberikan hadiah kepada saya, dan saya tidak ingin dia mati, paman." Mendengar cerita dari keponakannya ini, pamannya tersenyum lalu berkata, "Keponakanku, tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Tidak ada yang perlu kau risaukan. Karena racun yang paman berikan kepadamu tempo hari bukan racun, tetapi vitamin. Racun yang sebenarnya ada dalam pikiran dan sikapmu." Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kisah inspiratif yang kedua. Suatu ketika ada seorang anak muda yang mengalami problema kehidupan yang dirasa cukup berat. Hal itu membuat dia tidur tak nyenyak, mandi terasa tidak basah, makan
terasa berduri. Dan dia punya niat mengadukan persoalannya, problema kehidupannya kepada seorang kakek tua yang cukup berpengalaman dalam hidup ini. Ketika dia menyampaikan keluh kesahnya kepada seorang kakek, kakek itu kemudian tersenyum dan meminta izin untuk pergi ke dapur sebentar. Kemudian dia datang membawa segelas air putih yang sudah diisi dengan sesendok garam. Lalu itu diberikan kepada anak muda. Anak muda, silakan diminum. Terlihat dari raut wajah anak muda ini bahwa air yang dia minum itu tidak enak. Gimana anak muda? Rasanya asin kek. Bagus. Alat perasamu masih berfungsi dengan baik. Setelah itu sang kakek mengajak anak muda ini pergi ke belakang rumah yang ada kolam yang airnya jernih, bening dan bersih dengan membawa segelas garam. Setelah sampai di sana, sang kakek menumpahkan segelas garam yang dia bawa ke kolam yang airnya bersih dan bening itu. Kemudian sang kakek mengambil air itu dengan gelas yang dia bawa, diberikan kepada anak muda. Anak muda, silakan diminum. Gimana rasanya? Asin? Tidak, kek. Lalu sang kakek berkata, anak muda, dalam kehidupan ini hati kita persis seperti gelas dan kolam ini. Kalau hati kita sesempit gelas, maka apa saja yang masuk pasti terasa. Kalau gula masuk, manis. Kalau garam masuk, asin. Kalau cuka masuk, asam. Kalau empedu masuk, pahit. Karena hati kita sempit seperti gelas. Tetapi kalau hati kita seluas kolam ini, maka apa saja yang masuk pasti tidak terasa. Oleh karena itu anak muda, perluaslah hatimu seperti mana kolam ini. Maka problema, persoalan hidupmu tidak akan terasa. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dua cuplikan kisah ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Pertama, seorang yang bijak, kata-katanya bijak dalam sikapnya, sungguh sangat diperlukan dalam kehidupan ini. Yang kedua, untuk menjadi seorang yang bijak, kita perlu banyak belajar, banyak membaca, banyak merenung, agar di setiap peristiwa mata batin kita mampu melihat mutiara-mutiara hikmah yang selalu siap untuk kita berikan kepada orang yang membutuhkannya. Yang ketiga, betapa keberadaan seorang yang bijak mampu memberikan kesejukan, kedamaian, dan ketentraman batin. Bahkan seorang yang bijak mampu menyatukan dua hati yang saling bermusuhan. Yang keempat, dalam kehidupan ini banyak hal yang kita anggap baik buat kita, tapi ternyata bagi Allah itu tidak baik. Sebaliknya banyak hal yang kita anggap buruk buat kita, tapi bagi Allah itulah yang terbaik buat kita. Oleh karena itu kaum muslimin, selalulah menerima keadaan dengan ridho dan ikhlas pada setiap episode kehidupan kita. Semoga kita bisa menjadi orang yang bijak, bijak dalam berkata, bijak dalam bersikap. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum
bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidina wa Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati sayyidina Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu an ashabihi wa qarbatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa 'Ali wa 'anit tabi'in wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.